Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria. Jumpa lagi pada pelajaran prakarya bab Genesis media campuran hijinan berempuran. Seperti biasa, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa menurut agama masing-masing supaya pelajaran berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Amin. Selalu giat dan gembira, belajar di rumah, kemudian simak penjelasan yang saya sampaikan dan catat yang dianggap perlu. Ini adalah bagan bab kerajinan berbasis media campuran, di mana materi kemarin sudah dijelaskan apa sih pengertian kerajinan berbasis media campuran, apa penyebab pengrajin membuat kerajinan berbasis media campuran, dan prinsip kerajinan berbasis media campuran. Sebelum menjelaskan materi jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran, kalian juga harus mengetahui langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam pembuatan produk kerajinan berbasis media campuran, supaya menghasilkan produk yang lebih kreatif, unik, dan baik. Berikut adalah beberapa bahan dasar dan bahan paduan yang dapat dipadu untuk dijadikan bahan campuran dalam produk kerajinan, antara lain 1. Keramik, 2. Plastik, 3. Kayu, 4. Logam, dan 5. Batu. Kita memulai membahas materi jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Tapi masih ingatkah kalian apa sih kerajinan berbasis media campuran itu? Yaitu kerajinan yang dibuat dengan tujuan mengubah bentuk sebuah benda yang dominan terbuat dari satu jenis bahan dan dipadukan dengan bahan lainnya agar menjadi lebih menarik, baik tanpa menghilangkan fungsi aslinya ataupun mengganti fungsinya. Karakteristik setiap bahan tentu berbeda satu sama lainnya. Sebelum dibuat karya kerajinan yang akan dipadukan, maka harus memahami dari masing-masing bahan yang akan kita buat. Contohnya logam. Ada beberapa logam memiliki sifat yang mudah berkarat. Sebaiknya sebelum digunakan, logam harus diolah dahulu agar tidak merugikan atau merusak bahan lainnya. Contoh yang kedua adalah keramik terbuat dari tanah liat yang juga memiliki sifat mudah pecah. Tentunya jenis bahan ini harus dipadukan dengan sangat hati-hati menggunakan bahan yang tidak merusak wujudnya, seperti kain atau jenis karakter, sehingga bentuk keramik akan terjaga. Marilah kita bahas satu persatu bahan yang bisa dipadukan. Yang satu adalah keramik. Keramik berasal dari tanah liat. Bahan baku keramik yang umumnya dipakai adalah feldspar, balkle, kuarsa, kolain, dan air. Sifat keramik sangat ditentukan oleh struktur kristal, komposisi kimia, dan mineral bawaan tanahnya. Karena sifat keramik rapuh dan mudah pecah, maka keramik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lain yang bersifat lembut atau ringan, tidak merusak, seperti kain, rotan, kertas, atau karton, dan lain-lain. Berikut hasil produk dari perpaduan bahan dasar keramik. Kedua adalah plastik. Plastik banyak jenisnya seperti botol, kantong, gelas, perabot dapur, perabot rumah tangga, dan lain. Namun, botol paling sering dipadukan sebagai kerajinan berbasis media campuran. Selain memiliki permukaan yang cukup keras, juga lebih diminati karena mudah dibentuk. Plastik memiliki sifat ada yang dapat didaur ulang dengan pemanasan kembali, seperti plastik botol dan kantong. Ada juga yang tidak dapat didaur ulang, contohnya resin. Plastik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti logam, kain. Berikut hasil produk dari paduan bahan dasar plastik. Yang ketiga adalah kayu. Kayu bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. Kayu digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari memasak, membuat perabot, bahan bangunan, bahan kertas. Kayu juga dapat dimanfaatkan sebagai hiasan rumah tangga dan sebagainya. Kayu juga banyak jenisnya, seperti kayu jati, meranti, nangka, jati jendela, kayu hitam, dan sebagainya. Sumber daya masing-masing daerah berbeda. Beberapa jenis kayu dipilih karena bersifat kedap air, isolator, dan mudah dibentuk. Kayu dapat dipadukan dengan berbagai bahan lain seperti logam dan kaca. Berikut hasil produk dari paduan bahan dasar kayu. 4. Logam. Logam banyak jenisnya seperti perak, emas, perunggu, besi, dan titanium. Namun perak paling sering digunakan sebagai kerajinan berbasis media campuran. Selain harganya terjangkau, juga lebih diminati dengan berbagai bentuk penampilan. Logam dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti kayu, kerang, batu.
Proses pengecatan atau plating pada logam biasanya merupakan langkah-langkah terbaik untuk mencegah korosi. Berikut produk dari paduan bahan dasar logam. Dan bahan kelima adalah batu. Batu terdiri dari batu permata atau batu mulia dan batu aki. Permata yang paling diminati dunia adalah yang berkristal. Selain jenis batu mulia seperti berlian, zamrud, rubi, dan safir, batu-batu aki jenis anggur seperti biru langit, bangur, atau kecubung yang berasal dari Tanjung Bintang, Lampung saat ini banyak diburu oleh para kolektor karena kualitas kristalnya. Aneka bentuk, tekstur, dan warna batu yang menarik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti kayu, logam, dan lain-lain. Berikut di bawah ini adalah hasil produk dari bahan dasar batu. Jadi, dalam berkarya kerajinan banyak hal yang bisa dilakukan. Jika kesulitan ide atau gagasan yang banyak orang lakukan, yaitu menyederhanakan bentuknya dengan cara mempengaruhi atau menambah bentuk dari produk asal agar lebih menarik perhatian pembeli. Perilaku demikian masih disebut kreatif karena hasilnya adalah penciptaan bentuk baru yang berbeda dari bentuk lainnya. Demikian tadi penjelasan beberapa jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Kalian boleh menyimak lagi video yang sudah tadi dijelaskan, dan jika kurang jelas bisa ditanyakan lewat grup WhatsApp. Kemudian tugas hari ini adalah buka buku LKS halaman 11 dan 16 latihan siswa. Demikian penjelasan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.